Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sairozi dengan NPM 22100 166. Saya dari kelas reguler pagi TI 6 BBJB dari program studi S1 Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas testing dan implementasi, yaitu membuat atau membuktikan contoh white box testing dan black box testing. Oke, langsung saja kita masuk ke codingannya. Jadi di sini saya menggunakan codingan untuk Python yang bernamakan filenya testing.py atau Python. Untuk codingannya dep, proses transaksi, untuk parameternya ada 3, jumlah barang, harga satuan, dan diskon. Untuk logikanya, jika jumlah barang kurang dari sama dengan 0 atau harga satuan kurang dari 0, maka akan timbul pesan atau message input tidak valid. Lalu untuk menghitung proses transaksi, untuk menghitung jumlah barang tadi atau menghitung total jumlah barang yang nantinya jumlah barang nantinya dikali harga satuan barangnya. Lalu untuk menghitung diskonnya, jika diskon lebih dari 0, jadi intinya diskon ini tidak boleh kurang daripada 0. Misal min 1, 2 itu nggak boleh. Jadi harus di atas 0 gitu loh, atau lebih dari 0. Lalu jika diskon lebih dari 100, maka akan timbul juga pesan atau message diskon tidak boleh lebih dari 100. Berarti 100 itu kira-kira adalah total maksimum yang bisa kita masukkan gitu loh. Lalu untuk totalnya, ini untuk menghitung diskonnya, total yang kita dapat dari jumlah barang dikali harga satuan tadi dikali dalam kurung diskon yang nantinya kita dapatkan dibagi 100. Lalu jika total harga transaksi lebih dari 1 juta, maka kita akan mendapatkan diskon ekstra sebesar 50.000. Lalu langsung saja kita masuk ke dua pengujiannya, yaitu yang pertama pengujian white box testing. Di sini saya menggunakan teknik branch coverage. Jadi di sini saya akan white box testing adalah pengujian dengan melihat isi kode secara langsung. Kita fokus pada struktur logika di dalam program, seperti apakah semua cabang if else sudah diuji, lalu apakah kondisi yang bisa terjadi dalam program semua sudah bisa dijalankan. Jadi di teknik branch coverage ini kita menggunakan percabangan logika seperti if dan juga bisa else dan sebagainya. Lalu supaya semua kemungkinan dijalankan minimal 1 kali. Jadi untuk yang akan kita buktikan nanti, yang ini codingannya, yang 0 ini merupakan ini jumlah barangnya. Lalu yang 5.000 ini harga barang persatuan tadi. Lalu yang 10 ini merupakan diskon. Lalu ini sama saja isinya. Lalu untuk bagian pengujian black box testingnya, di sini saya menggunakan teknik boundary value analysis. Boundary value analysis atau BVA adalah teknik untuk menguji nilai-nilai batas atau boundary, karena kebanyakan bug yang terjadi di titik-titik batas input seperti 0, 1, atau udah sampai nilai maksimal, dan kondisi yang hampir valid atau hampir tidak valid. Oke, langsung kita jalankan codingannya. Kita masuk ke terminal, new terminal, kita ketikkan Python version. Oke, lalu kita ketikkan lagi Python, nama file dari codingan ini. Oke, muncul.
Untuk white box testing, untuk proses transaksi yang pertama itu inputnya tidak valid. Mengapa bisa tidak valid? Itu dikarenakan jumlah barangnya tadi 0, maka tidak valid. Lalu di saat kita run-nya maka muncul input tidak valid karena jumlah barangnya 0. Lalu yang kedua, kita menguji kondisi tanpa diskon. Ini bisa walaupun tanpa diskon, yang terpenting jumlah barang dan harga satuannya ada. Lalu untuk maka dari itu di sini kan total bayarnya 100.000 gitu loh. Karena 10.000 dikali 10. Lalu untuk print yang ketiga ini jumlah barangnya 10, harga satuannya 10.000 dan diskonnya 20. Maka muncul juga di sini total bayarnya adalah 80.000. Dan untuk perhitungannya tadi jadi 80.000 kan 100.000 dikurang 20.000 karena diskonnya kan 20. Lalu untuk proses transaksi yang selanjutnya yaitu di sini jumlah barangnya 10 dan harga satuannya 10.000. Lalu diskonnya 150.000. Lalu di sini muncul diskon tidak boleh lebih dari 100%. Karena di sini 150% diskonnya, maka tidak bisa melakukan perhitungan. Jadi harus minimal di diskonnya itu minimal 100, tidak boleh lebih dari 100. Lalu untuk di sini jumlah barangnya 200 dan harga persatuannya 6.000 dan diskonnya 10.000. Lalu muncul juga di sini 1.030.000. Karena 200 dikali 6.000 itu 1.200.000. Maka dikali diskon tadi diskon berapa? 10%, lalu dibagi 100, itu dapat diskon 120.000. Lalu karena total pembelian lebih dari 1 juta maka dapat diskon ekstra 50.000 yang jadinya total bayarnya 1.030.000. Lalu untuk di black box testing ini, yang pertama, mengapa input tidak valid? Ini sebenarnya sama saja karena jumlah barangnya di sini 0. Jadi timbul juga input tidak valid. Lalu untuk di sini print jumlah transaksi untuk jumlah barang 1 dan harga satunya 1.000 dan diskonnya 10%. Lalu total bayarnya adalah Rp900. Jadi ini sesuai perhitungan, tidak ada kesalahan gitu loh. Lalu untuk yang ketiga, print proses transaksi dengan jumlah barangnya 5 dan harga satuannya 0 dan diskonnya 10.000. Di sini juga input tidak valid karena untuk kelima jumlah barang ini tidak ada harganya gitu loh. Jadi nggak bisa dilakukan perhitungan. Jadi untuk yang keempat, print proses transaksi untuk jumlah barangnya 5 dan harganya 1 dan juga diskonnya 10.000. Jadi total bayarnya adalah Rp4. Jadi ini masih valid gitu loh. Walaupun harganya Rp1 gitu loh. Berbeda dengan 0 tadi. 0 tadi kan otomatis tidak bisa tidak valid atau tidak bisa kita membayarkan gitu loh. Lalu untuk selanjutnya print proses transaksi untuk 5 jumlah barang dan 1.000 harga satuannya, lalu diskonnya -1. Jadi di sini total bayarnya 5.000 gitu loh. Diskonnya negatif tuh, tidak valid secara logika. Saat ini belum ditolak di fungsi
atau masih bisa diperbaiki gitu loh. Lalu untuk print proses transaksinya, uh, untuk 5 jumlah barangnya dan harganya harga satuannya 1000 dan diskonnya 0. Jadi ini masih valid gitu loh. Harganya tetap 5.000. Karena kan 5 dikali 1000 tadi. Lalu untuk ini print proses transaksi untuk 5 jumlah barang dan 1000 harga satuannya dan diskonnya 101. Jadi karena diskonnya melebihi 100% atau 101 ini diskonnya, maka tidak valid dan sistem akan memberikan output error, yaitu untuk print proses transaksi yang 5 dan 1000 dan 100 ini total bayarnya 0 gitu loh. Karena kan diskonnya tadi kan 100% gitu loh. Jadi harganya 0 atau gratis. Lalu untuk yang print proses transaksi ini yang 5 jumlah barangnya tadi dan harga satuannya 1000 dan diskonnya 101, maka timbul di sini tulisannya diskon tidak boleh lebih dari 100% karena diskonnya melebihi dari yang sudah ditetapkan, yaitu diskonnya cuma sampai 100. Oke, mungkin itu saja pengujian black box testing dengan menggunakan teknik boundary value analysis dan pengujian white box testing menggunakan teknik branch coverage yang bisa saya jelaskan dan saya presentasikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.